Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswaku kelas 10 MIPA, SMA Negeri 1 Semarang. Nah, bagaimana kabarnya nih untuk hari ini? Apakah anak-anak baik-baik saja? Semoga hari-hari kalian selalu diberi kesehatan ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Kingdom Monera, karena kemarin kita sudah membahas tentang virus. Walaupun ada beberapa kelas yang belum melakukan ulangan harian, namun tidak apa-apa, hari ini kita membahas tentang Kingdom Monera, yaitu tentang Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria. Oke, sebelum sampai ke sana, saya ada satu pertanyaan. Apakah kalian pernah makan yogurt? Nah, jika pernah, apa yang membuat yogurt menjadi masam? Kira-kira apa? Ayo coba dijawab. Oke, waktunya sudah habis. Adakah yang pernah makan yogurt? Pernah ya? Kemudian apa yang membuat yogurt menjadi masam? Oke, mari kita bahas ya. Ini sebenarnya merupakan pertanyaan yang saya sampaikan di pretest. Itu ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang yogurt, kemudian yang kedua tentang lingkungan hidup atau habitat dari Archaebacteria. Kenapa dia mampu hidup di lingkungan yang ekstrim? Kita akan bahas. Pertama, yogurt. Nah, ternyata penurunan pH itu dapat menghasilkan rasa asam pada yogurt. Itu karena proses apa, Bu? Karena ada proses fermentasi laktosa atau gula susu oleh bakteri. Sebenarnya pembuatan yogurt itu kan berasal dari gula. Nah, di dalam gula mengandung laktosa. Terjadi fermentasi atau pembentukan energi tanpa adanya oksigen yang biasa kita sebut dengan proses anaerobik. Nah, laktosa tersebut terdiri dari glukosa dan galaktosa. Kemudian pengolahan lanjutan, glukosa dan galaktosa memberikan hasil berupa asetaldehid dan asam laktat. Sudah terlihat ya bahwa muncul asetaldehid dan asam laktat. Yang keduanya itu menurunkan pH susu, sehingga tidak heran apabila hasilnya merupakan hasil masam atau asam. Jadi itu bukan karena susunya basi ya atau karena sudah lama, namun karena adanya proses fermentasi yang dilakukan oleh bakteri tersebut. Nama bakterinya adalah Lactobacillus bulgaricus. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian untuk proses kimiawinya itu ada laktosa atau C12H22O11 plus H2O atau air itu menghasilkan asam laktat. Itu yang harus diingat-ingat oleh anak-anak. Kemudian pertanyaan kedua saya itu tentang Archaebacteria, itu mengapa dia mampu hidup di lingkungan yang ekstrim. Sebenarnya itu karena susunan dari bakteri Archaea ya, yang tidak memiliki peptidoglikan. Peptidoglikan itu merupakan penyusun selubung ya pada dinding sel dan mengandung lipid gliserol ether pada membrannya. Nah, susunan tersebut yang membuat Archaebacteria itu dapat hidup di lingkungan yang ekstrim, baik itu di lingkungan yang begitu panas atau mungkin di bawah kawah gunung atau di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Itu faktor penyebabnya yang harus diingat oleh anak-anak. Selanjutnya, sebenarnya tujuan pembelajaran pada hari ini itu ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, maupun peran bakteri. Hari ini kita akan belajar tentang tiga hal, yaitu struktur, cara hidup, dan produksi. Sedangkan peran bakteri akan lebih banyak kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya juga akan meminta anak-anak untuk menyajikan data tentang ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Oke, lanjut ya. Yang pertama, Kingdom Monera. Kita akan membahas tentang definisi, struktur, pengelompokan, dan reproduksi. Nah, Monera itu apa, Bu? Monera adalah
makhluk hidup yang terdiri dari satu sel atau uniseluler dan memiliki arti tunggal. Jadi dari bahasa Yunani, Monera adalah Moneras artinya tunggal. Monera ini belum memiliki membran inti atau biasa disebut dengan prokaryotik. Memiliki perbedaan dengan eukaryotik. Eukaryotik itu yang sudah memiliki membran inti. Kemudian Monera juga memiliki nukleoid ya. Jadi bedakan antara nukleus dan nukleoid. Kalau nukleolus itu terdapat pada eukaryotik, sedangkan nukleoid itu terdapat pada prokaryotik. Sebenarnya fungsinya hampir sama, yaitu pengatur aktivitas sel ya, pusat pengatur aktivitas sel. Namun konteksnya ini ke eukaryotik atau prokaryotik. Kemudian Monera ini belum memiliki organel bermembran. Misalnya mitokondria itu belum memiliki. Badan Golgi itu belum memiliki, berbeda dengan eukaryotik. Kemudian dinding selnya terbuat dari peptidoglikan, yaitu sebuah selubung penyusun ya. Kemudian anggota kingdom ini secara umum disebut dengan bakteri. Selain itu terdiri dari organisme eubacteria dan archaebacteria. Yang kedua yang merupakan organisme prokaryotik. Nah ini, untuk mempermudah ada tabel perbedaan antara prokaryotik dan eukaryotik. Yang pertama terkait membran inti, kemudian bisa sambil dibaca ya anak-anak, ada organel sel bermembran, ya itu sangat berbeda. Kemudian ada peptidoglikan pada dinding sel, itu pada eubacteria itu ada, sedangkan archaebacteria itu tidak ada. Ya, itu merupakan salah satu alasan kenapa dapat hidup di lingkungan yang ekstrim. Kemudian sensitivitas antibiotik. Pertumbuhan dihambat oleh streptomycin dan chloramphenicol. Kalau di archaea tidak terhambat antibiotik, di eukariot juga tidak terhambat antibiotik. Untuk membran lemaknya ini juga berbeda ya. RNA polimerase juga berbeda, asam amino juga berbeda. Oke, kita sampai ke archaea dan eubacteria. Ini merupakan contoh dari archaea bakteria dan eubacteria yang merupakan organisme perintis yang mendiami bumi. Jadi banyak sekali sumber yang menyatakan bahwasanya archaea bakteria itu merupakan purba ya, atau sudah organisme pertama yang ada di bumi. Jadi sudah sangat lama sekali hidup di sini, dilanjut dengan eubacteria. Ini contohnya ada Bacillus thuringiensis ya. Ini merupakan bakteri tanah. Kemudian ada Escherichia coli, ini merupakan bakteri dalam usus. Ada Anabaena turulosa, ini bakteri dalam air tawar ya. Ini cyanobacteria ya. Kemudian ada Methanobacter smithii, ini merupakan archaea dalam usus. Jadi contohnya banyak sekali dan ini merupakan beberapa saja dari contoh yang sudah ada. Nah, ciri archaebacteria secara umum, dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan, sifatnya anaerob atau tidak memerlukan oksigen untuk proses metabolismenya atau proses selnya. Kemudian organisme prokaryotik, diingat-ingat prokaryotik. Dia berkembang biak dari pembelahan binar, fragmentasi atau pemutusan bagian tubuh, kemudian pembentukan tunas dan pembelahan ganda. Nah, berdasarkan habitatnya, si Archaebacteria ini dibagi menjadi 3, yaitu metanogen, halofil ekstrem, dan thermophil ekstrem. Itu apa, Bu? Nah, kita bahas satu persatu. Metanogen, ya, cara hidup kelompok ini dengan mereduksi CO2 menjadi metana. Dan bakteri bersifat anaerob obligat atau dia memang tidak membutuhkan oksigen ya. Sesuai namanya ada metano, berarti ada CH4. Contohnya metanosarkina. Metanosarkina dia ini hidup di lumpur dan rawa-rawa, menggunakan H2 untuk mereduksi CO2 menjadi metana. Kemudian ada Methanopyrus candleri. Dia juga sebagai dekomposer atau pengurai dan dapat digunakan untuk membuat biogas. Itu ya. Jadi tidak semua archaea itu merugikan, ada yang juga menguntungkan. Ini juga ada halofil ekstrem.
Cirinya adalah hidup pada habitat dengan salinitas tinggi atau kadar garam tinggi. Contohnya rhodopsin. Habitatnya di air laut tentunya. Kemudian apabila ada bakteri ini, maka perairan akan berwarna merah keunguan. Itu rhodopsin, halofil ekstrem. Kemudian selanjutnya ada termofil ekstrem. Kalau ini dia sudah terlihat ya, termo berarti suhu, yang hidup di suhu yang ekstrim. Contohnya sulfolobus, habitatnya antara 60-80 derajat Celcius dan dapat hidup di suhu 105 derajat Celcius. Ya, ini suhu ekstrim yang bisa dihidupi oleh bakteri. Oke, anak-anak, kemarin sudah, ini sudah Archaeobacteria, ya. Sekarang Eubacteria. Eubacteria sesuai namanya, Eu artinya sejati, bakteri adalah bakteri. Kemudian bakteri ini merupakan organisme prokaryotik ya, yang beruang sangat kecil, hidup di daerah pegunungan, lautan. Kemudian ini yang dapat diambil hikmahnya, bahwa tidak hanya hewan makroskopis yang memiliki keanekaragaman jenis, tapi Tuhan juga menciptakan mikroskopis dengan fungsi yang masing-masing. Jadi tidak semua makhluk itu merugikan, ada juga yang menguntungkan, baik itu sekecil apapun. Jadi kita harus senantiasa bersyukur. Nah, eubakteria itu seperti apa, Bu? Ada banyak sekali eubakteria di sekitar kita, baik itu di dalam tubuh manusia maupun hewan. Dan manfaatnya juga sangat banyak sekali. Oke, nih ciri-ciri bakteri. Yang pertama, ukurannya segitu. 1 milimikron sampai 10 milimikron. Ya. Lebarnya juga sekian. Bakteri terkecil adalah Dialistar pneumosintes ya. Kemudian ada bakteri terbesar itu Spirillum flotan. Nah, bakteri ini memiliki kapsul, jadi dia memiliki pertahanan dari antibodi sel inang. Apabila lingkungannya tidak mendukung, dia membentuk spora yang melakukan masa dormansi ya. Selanjutnya, selain dari ciri dan strukturnya, bakteri juga memiliki struktur, ada nukleolit, kapsul, dinding sel, membran sel, sitoplasma, flagel, dan pili. Bisa diperjelas ya untuk gambarnya dengan membuka PowerPoint. Dinding sel bakteri terdiri dari peptidoglikan. Kalau dia masuk dalam pewarnaan gram positif berwarna ungu. Jika gram negatif berwarna merah. Seperti apa, Bu, fungsinya? Kita lihat. Ini untuk struktur dan fungsi. Sel berfungsi pelindung atau pemberi bentuk bakteri. Membran sel mengatur pertukaran zat. Kapsul pembentukan atau pelekatan bakteri ke permukaan bakteri lain. Nukleolit pengatur aktivitas sel. Kemudian flagel sebagai alat gerak. Sitoplasma metabolisme sel, karena situ terlalu isinya adalah cairan-cairan ya. Itu lebih berperan di metabolisme. Kemudian pilih juga merupakan alat pelekatan yang bentuknya ini ya. Banyak sekali ya. Oke. Selanjutnya, pengelompokan bakteri. Ini ada 4, berdasarkan bentuk, jumlah, dan letak fagek, kebutuhan oksigen, dan cara memperoleh makan. Berdasarkan bentuk, bakteri dibedakan menjadi 3, yaitu bulat, batang, spiral. Berdasarkan jumlah dan letak, dibedakan menjadi 5, yaitu atrik, monotrik, amfitrik, lofotrik, dan peritrik. Sedangkan berdasarkan kebutuhan oksigen, ada 3, aerob obligat, yaitu bakteri yang mutlak membutuhkan oksigen bebas, contohnya Escherichia coli. Kemudian anaerob obligat, bakteri yang dapat hidup tanpa oksigen sama sekali dan kadang bisa mati apabila ada oksigen. Contohnya Clostridium tetani dan Clostridium botulinum. Untuk yang ketiga ada anaerob fakultatif, yaitu yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen.
Contohnya adalah Salmonella typhosa. Kemudian berdasarkan cara memperoleh makan, itu ada autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah bakteri yang mensintesis makannya sendiri dari senyawa organik menjadi senyawa dari senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Contohnya itu ada bakteri fotoautotrof dan kemoautotrof. Jadi yang memanfaatkan cahaya atau mungkin bahan kimia, kemudian mereka melakukan fotosintesis sendiri, biasanya memiliki klorofil sendiri, itu merupakan masuk dalam autotrof. Kalau heterotrof itu kebalikannya, yakni tidak memperoleh makanan dan tergantung organisme lain. Mereka itu cenderung bakteri saprofit maupun parasit, serta bakteri patogen maupun apatogen. Lebih enak mandiri ya, tentunya ya. Oke. Selanjutnya, berdasarkan bentuk, ini ada bulat, batang, spiral. Kuncinya ada 3. Bulat namanya kokus, batang bacillus, spiral spirillum. Bulat ada 5 lagi, mono, diplo, sarkina, streptococcus, staphylococcus. Mono 1, diplo 2, sarkina itu kotak seperti kubus, streptococcus bentuknya seperti ular ya, beberapa gabungan bulat, kemudian staphylococcus dia seperti anggur. Kalau batang, monobacil dia seperti batang 1, diplo berarti 2, streptobacillus berarti beberapa, coccobacillus berarti bentuknya seperti kubus namun basil gitu ya. Kemudian spiral itu spirulum 1, vibrio agak melengkung, spiroseta melengkungnya itu banyak. Itu bentuk ya. Untuk realnya nanti bisa kalian pahami dalam bentuk penugasan yang Ibu kirim. Nah, ini pergerakan bakteri ada atrik, monotrik, lofotrik, amfitrik, dan peritrik. Atrik tidak ada ya. Pergerakan bakteri kan dengan flagel ya, mohon maaf. Flagel yang di situ nanti ada bagiannya. Monotrik berarti flagelnya 1. Lovo berarti 2 di ujung. Amfitrik berarti 2 di kedua ujung. Kalau peritrik hampir di keseluruhan ya. Bisa dibedakan. Selanjutnya, berdasarkan tebal atau tipisnya peptidoglikan, jadi ini berdasarkan pewarnaan gram ya. Pewarnaan gram yang dikembangkan oleh ahli bakteriologi dari Denmark, Christian Joachim. Dalam teknik pewarnaan gram itu ada 2, gram positif dan gram negatif. Pada gram positif, biasanya itu dinding sel peptidoglikannya tebal. Kemudian tidak dapat dihilangkan warnanya dengan etil alkohol setelah pengecetan sehingga menghasilkan warna ungu. Kalau bakteri gram negatif itu dinding selnya tipis dan tertutup oleh lapisan lipopolisacaridanya. Nah, bakteri ini mudah dihilangkan sehingga sulit maksudnya dihilangkan warnanya ya sehingga sulit dilihat dari mikroskop. Nah, untuk mengantisipasi hal itu dilakukan pengecatan dengan counter stain, yaitu memberikan warna merah sehingga dapat dilihat dengan mikroskop. Nah, ini untuk struktur luar bakteri, ada bakteri gram positif itu ada 3 lapis, selaput sitoplasma, lapisan epidermalikan tebal, dan lapisan luar. Sedangkan negatif itu ada struktur berlapis-lapis. Nanti saya visualisasikan melalui gambar. Nih, ini gram positif ya. Gram positif ini mempertahankan metil ungu ya. Ini bentuknya. Kalau negatif karena dia tipis tidak mempertahankan metil ungunya sehingga berupa merah warnanya ya. Ini perbedaannya. Gram positif ini peptidoglikannya tebal, di dalamnya ada membran. Kalau gram negatif ini peptidoglikannya di tengah dan tipis, ada membran, kemudian ada lipopolisakarida dan protein. Ini jelas berbeda ya bentuknya. Kemudian, bagaimana Bu cara perkembangbiakan dari atau reproduksi dari bakteri? Yang pertama ada cara aseksual atau pembelahan biner. Ini merupakan sel induk, dia membelah, mana kursor saya? Membelah menjadi 2, nah, kemudian ini terbelah 2 bagian,
menjadi 2 sama besar. Ini pembelahan biner. Pokoknya pembelahan yang menjadi 2 sama besar itu biner. Kemudian ada secara seksual. Seksual atau secara generatif itu terjadi dengan konjugasi ya. Sebenarnya ada berbagai pendapat ya anak-anak. Ada yang mengatakan bahwa tidak dijumpai perkembangbiakan seksual, kemudian adanya paraseksual yaitu pemindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain tanpa menghasilkan zigot. Contohnya konjugasi. Pada konjugasi itu terjadi pemindahan langsung materi genetik antara dua sel bakteri melalui jembatan sitoplasmanya. Kalau di sini ada faktor seks, kemudian ada pilih sel yang berfungsi untuk melekatkan, sehingga antara satu dengan yang lainnya itu terlekatkan, mereka bersatu, baik dari materi genetiknya maupun materi genetik, baik RNA ataupun DNA, tergantung bakterinya. Kemudian mereka membentuk dua sel anak yang masing-masing terdiri dari perpaduan dua materi genetik. Kemudian kalau ini ada rekomendasi genetik, itu melalui transformasi, yaitu pemindahan sebagian materi genetik berupa DNA, atau hanya ada satu gen bakteri dengan proses fisiologi yang kompleks. Ini, awalnya ini, kemudian ini dari sini ya, sel bakteri, kemudian ada DNA bebas, ada kromosom, DNA diambil oleh sel, ya. Kemudian terjadi rekombinasi atau pemindahan DNA ke dalam kromosom, mereka menyatu, terbentuk sel rekombinan. Nah ini, selain itu ada transduksi. Kalau transduksi itu pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantara virus. Biasanya ini bakteriofag ya. Bakteriofag. Ya, ini bakteriofag dengan perantara virus. Ada DNA, ada infeksi fag, pelepasan, kemudian reinfeksi bakteri baru, dan terbentuk sel rekombinan. Jadi ada bantuan virusnya. Ya. Ini juga merupakan hampir sama dengan kemarin waktu siklus litiknya. Bisa dipahami ya anak-anak tentang reproduksi bakteri. Jadi ada 3. Pertama dengan cara aseksual dengan pembelahan biner, dan kedua dengan cara seksual. Atau ada yang sebenarnya mengatakan itu paraseksual. Nah ini cyanobacteria. Sebenarnya dalam Monera itu ada 2 pembahasan besar, yaitu Archaea dan Eubacteria. Namun karena ada kesamaan antara sifatnya, jadi saya juga membahas tentang Cyanobacteria. Cyanobacteria itu merupakan alga hijau biru. Sebenarnya agak tabu ya, dia ini masuk dalam protista atau mungkin bakteri. Kalau masuk dalam protista, dia memiliki keterbatasan, misalnya tidak prokariotik, dia prokariotis. Dalam protista itu sudah eukariotik semua. Namanya pun alga atau ganggang. Itu menyerupai protista milik tumbuhan ya, tapi mereka berbeda. Nah, cyano itu dari segi harfiahnya adalah biru. Bakteria memiliki hubungan terdekat dengan bakteri. Ini merupakan pohon filogenetik. Bakteri, Archaea, nah di sini letak dari Cyanobacteria. Dia dekat kan? Nah, ini ada other eukaryotes ya. Di pro-eukaryot. Jadi benar-benar di antaranya. Ini sudah masuk animalia, fungi, green plants, red alga, dan sebagainya. Sudah berbeda, dia memiliki kerabatan yang lebih dekat dengan kita. Nah, saya cuma memberikan contoh sekilas tentang Cyanobacteria. Ini ada Rivularia, Anabaena, Leisha, Microcoleus. Ini bentuknya dia hijau, dia memiliki pigmen hijau ya. Vicocyanin, ada vicoritin, banyak sekali pigmennya, tergantung, tapi dia didominasi oleh warna hijau dan biru, sehingga
Ini mereka sudah mengandung pigmen klorofil yang memungkinkan terjadi fotosintesis atau pembuatan makanan sendiri. Jadi sifatnya bukan parasit, namun cenderung ya membuat makanan sendiri intinya, bukan parasit obligat. Oke, ini contohnya Anabaena cicadea, dia bersimbiosis dan akar padi hadi. Anabaena azola bersimbiosis untuk menyuburkan peralihan pada spirulina untuk protein tinggi, ya sumber makanan. Kemudian ada Oscillatoria, bahkan yang gagang biru. Kalau Geocapsa juga gagang biru, memfiksasi nitrogen bebas dari udara. Jadi cyanobacteria, walaupun dia prokaryotik, tapi dia memiliki keuntungan sangat besar. Kita harus nanti bersyukur terkait nikmat yang ada sekarang. Baiklah, anak-anak sudah selesai terkait Kingdom Monera. Saya harap kalian dapat mendengarkan dengan baik apa yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya mengirimkan tugas tentang pembuatan laporan studi literatur tentang tumbuhan ya, itu bisa tentang Kingdom Monera itu bisa dibaca peraturan apabila ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas, bisa melalui chat ibu. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan dipelajari dengan baik materi ini. Tetap semangat walaupun di masa pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.